Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Anjar Safitri akan menjelaskan mengenai pusat pertanggungjawaban, pengendalian keuangan, serta informasi akuntansi manajemen. Pada pusat pertanggungjawaban ini merupakan salah satu fokus materi di sistem pengendalian manajemen yang mungkin nanti akan dipelajari di mata kuliah khusus tentang sistem pengendalian manajemen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari pusat pertanggungjawaban. Menurut Sofyan Syafari Harahap, suatu pusat pertanggungjawaban mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dibentuk untuk mencapai sasaran tertentu. Yang kedua, menggunakan input berupa bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lainnya. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas kerjanya dapat diukur. Pusat pertanggungjawaban itu seperti sistem yang mengelola masukan, keluaran, serta menghasilkan output. Masukannya bisa berupa sumber daya bermacam-macam, tadi yang sudah disebutkan, bisa bahan baku, tenaga kerja, jasa-jasa, yang diukur dari biaya-biaya, yang kemudian diproses dalam pekerjaan, yaitu menggunakan modal kerja kapital berupa persediaan, piutang, jadi modal berupa uang ya, kemudian peralatan dan aktiva lainnya, sehingga dihasilkan output berupa barang ataupun jasa. Di mana setiap pusat pertanggungjawaban biasanya dia memiliki manajer serta anggota-anggota di bawahnya yang tetap harus dinilai kinerjanya dan dipertanggungjawabkan sesuai pusat pertanggungjawaban tersebut, yang dinilai dari sisi efisiensi serta sisi efektivitasnya. Efisiensi di sini merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dalam suatu unit input yang dipergunakan, di mana efisiensi itu lebih sering kalau kita dengarkan itu seperti menghemat dana, jadi lebih ke melihat dari segi bagaimana output dan inputnya. Kalau efektivitas itu lebih ke adakah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan sasaran-sasaran yang harus dicapai. Jadi efektivitas itu lebih ke pencapaian tujuan. Apakah keluaran yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban itu merupakan berhubungan atau merupakan upaya untuk mencapai sasaran atau tujuan dari usaha atau organisasi utamanya. Itu. Jadi pusat pertanggungjawaban ini muncul karena awalnya pemerintah itu di awal itu menggunakan, jadi awal kelahiran dari pusat pertanggungjawaban itu muncul karena awalnya organisasi maupun baik itu pemerintah maupun swasta itu menggunakan pendekatan yang tersentralisasi, jadi di pusat, semua diatur di pusat. Kemudian setelah berjalannya waktu ternyata bentuk yang tersentralisasi ini tidak sesuai dengan kondisi tuntutan zaman sekarang, di mana semuanya harus serba cepat, semuanya harus segera dilakukan. Akhirnya dilakukanlah perombakan sistem organisasi menjadi terdesentralisasi. Jadi pusatnya menjadi di setiap unit-unit terkecilnya, supaya ketika ada suatu tindakan dapat segera dilakukan tanpa menunggu dari pusat. Yang penting masih sinergi dengan tujuan pusat. Nah, akhirnya tadi ya perubahan baik di organisasi laba maupun nirlaba, di pemerintah maupun publik, di pemerintah maupun swasta, yang tadinya terpusat menjadi desentralisasi. Nah, dari desentralisasi inilah muncul pusat-pusat pertanggungjawaban. Mungkin kalau mahasiswa yang sering ikut organisasi, di situ ada seksi-seksi atau PJ. Nah, itulah yang disebut dengan pusat pertanggungjawaban, supaya nanti setiap kegiatan bisa dilakukan dengan segera oleh manajernya, PIC-nya, yang nantinya tidak menghambat kerja maupun tujuan dari organisasi. Karena kalau menunggu semuanya dari pusat, akhirnya kan menjadi lama. Jadi diserahkan ke seksi-seksi atau pusat pertanggungjawabannya tersebut. Kalau di pemerintah, dulu kan terpusat di Jakarta. Nah, sekarang sudah desentralisasi. Keputusan menjadi ada di tingkat provinsi, kemudian diturunkan lagi di tingkat kabupaten, yang kemudian dipecah lagi ke dinas-dinas. Nah, di situ pusat pertanggungjawaban menjadi lebih spesifik, lebih jelas, dan pelaksanaannya pun menjadi lebih cepat sesuai dengan tuntutan kondisi saat ini. Pusat pertanggungjawaban itu ada 4, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan,
pusat laba, serta pusat investasi. Dengan adanya pusat-pusat yang lebih spesifik, maka kerja itu diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif. Pusat biaya di sini merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajernya itu harus bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Bagaimana berupaya untuk biaya itu bisa seefisien dan seefektif mungkin. Jangan sampai ada biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan tetapi akhirnya keluar. Nah, pusat biaya dibagi menjadi dua, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Pusat biaya teknik itu biasanya berhubungan dengan biaya-biaya yang ada di kegiatan utama perusahaan. Jadi misalnya bagian produksi, bagian pengiriman, itu kan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan utama perusahaan. Sedangkan pusat biaya kebijakan itu berhubungan dengan biaya-biaya yang memang dikeluarkan tapi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di manajemen. Misalnya biaya untuk akuntansi, biaya untuk SDM, pelatihan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pusat pendapatan. Pusat biaya di sini contohnya adalah DPU ya, Dinas Pekerjaan Umum, di mana dia memang berusaha untuk menjalankan target-target yang sudah direncanakan oleh pemerintah, kemudian direalisasikan dengan biaya-biaya yang seminimal mungkin. Kemudian pusat pendapatan merupakan suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya hanya bertanggung jawab mengenai penjualan. Pada umumnya pusat pendapatan itu merupakan unit pemasaran yang tidak memiliki wewenang menetapkan harga pokok penjualan dan barang-barang yang mereka pasarkan. Akan tetapi ukuran utamanya adalah tercapainya target pendapatan. Jadi biasanya itu di unit pemasaran kalau pusat pendapatan. Bagaimana penjualannya itu bisa tinggi tanpa dia itu memikirkan harga pokok penjualannya. Jadi dia tidak perlu memikirkan HPP-nya itu berapa, biayanya berapa, itu tidak perlu. Tapi yang penting terus genjot sampai penjualannya tinggi. Itu pusat pendapatan. Kalau di pemerintahan, pusat pendapatan itu adalah Dinas Pendapatan. Di situ dia berusaha untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah, kemudian berusaha untuk dikejar bagaimana pendapatan-pendapatan tersebut dapat cair atau terrealisasi untuk dipakai di pemerintahan di kabupaten tersebut, misal seperti itu. Selanjutnya yaitu pusat laba, di mana tugas utama dari pusat laba yaitu meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban. Di sini berarti ada dua kegiatan, yaitu memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana mengurangi beban, sehingga dapat menghasilkan laba kotor, laba operasi, laba bersih yang tinggi. Di mana pusat laba pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja cabang atau manajer divisi produk. Contohnya itu adalah pusat untuk objek wisata di sebuah kabupaten kalau di pemerintah ya. Di situ dia berusaha untuk memikirkan bagaimana mendapatkan pendapatan supaya objek wisatanya itu menjadi lebih bagus, menarik para konsumen sehingga pendapatannya naik serta mengurangi beban-beban yang tidak perlu yang ada di objek wisata tersebut. Itu misal contoh di pemerintahan. Di swasta pun tetap menerapkan pusat-pusat investasi, tapi namanya mungkin berbeda-beda. Jadi namanya bisa seksi, bisa departemen, bisa dinas, bisa divisi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pusat investasi, di mana perhatian utama dari pusat investasi adalah berapa sih laba yang didapatkan dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba dalam operasionalnya. Contoh dari pusat investasi di pemerintah itu di Dinas Riset dan Pengembangan. Di situ kan dia memikirkan berapa sih investasinya, berapa sih laba yang didapatkan dari investasi tersebut. Selanjutnya kita bisa melihat di bagian jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Contohnya adalah kantor pusat kelompok usaha XYZ, ini dicontohkan ya. Jadi pusat investasi itu biasanya dia mendekati pada manajemen atas, kemudian pusat laba itu pada manajemen menengah, pusat pendapatan dan pusat biaya itu lebih kepada manajemen operasionalnya pada saat pelaksanaannya. Itu ya pusat biaya dan pusat pendapatan, di mana pusat-pusat ini tetap searah untuk mencapai tujuan dari organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan di sini itu merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana usahanya. Oleh karena itu, diperlukan orang yang memang khusus untuk mengatur pengendalian keuangan, yang biasanya disebut dengan manajer keuangan.
Pengendalian keuangan di sini merupakan tahap di mana melakukan perencanaan keuangan, mengimplementasikan, menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Jadi tetap berusaha untuk searah dengan perencanaan keuangan. Kegiatan itu diarahkan tetap searah dengan perencanaan keuangan. Ketika memang ada yang miss, ada yang tidak sesuai, maka dilakukanlah perubahan. Itu diperbolehkan. Karena yang namanya perencanaan itu bersifat fleksibel juga. Fungsi dari manajer keuangan adalah membuat rencana untuk memperoleh dan menggunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Di mana di sini kegiatannya baik itu melakukan perencanaan, peramalan, kemudian juga harus melakukan pemusatan perhatian pada keputusan investasi dan perhitungan biaya serta segala hal yang berkaitan dengannya. Jadi tadi perencanaan, peramalan, kemudian juga melakukan tadi setelah direncanakan kemudian diperhatikan bagaimana keberjalanannya sesuai atau tidak dengan keputusan investasi. Manajer keuangan juga harus bekerja sama dengan para manajer lainnya karena ini menyangkut dengan pelaksanaannya nanti ke depan ya, juga perencanaannya kan harus berdasarkan usulan dari manajer-manajer pihak lainnya agar nantinya dapat beroperasi secara efisien karena semua dari keputusan-keputusan bisnis ini nantinya akan berdampak pada sisi keuangan di setiap manajer-manajer yang ada. Manajer keuangan ini juga menghubungkan antara perusahaan dengan pasar keuangan dan pasar modal sebagai sumber untuk memperoleh dana dan tempat untuk menjual surat-surat berharga bagi perusahaannya. Tadi tentang pengendalian keuangan dan manajer keuangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam informasi akuntansi manajemen. Jadi yang namanya informasi akuntansi manajemen itu berbeda dengan informasi akuntansi. Kalau informasi akuntansi itu lebih kepada laporan keuangan, tapi kalau informasi akuntansi manajemen itu lebih ke pengembangan dari laporan-laporan keuangan tersebut atau seninya dari akuntansi. Pengertian informasi akuntansi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan input dan sebagian proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu di bidang manajemen, di manajemen perusahaan. Di mana tujuan dari informasi akuntansi manajemen yang pertama yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk perhitungan harga pokok jasa, produk, tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dan pengembangan proses akuntansi manajemen. Manfaat dari informasi akuntansi manajemen, contoh pengaplikasiannya itu ketika kita menggunakan dalam bentuk informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Biasanya ini terkait dengan harga pokok produksi, biaya, laba bersih, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk informasi akuntansi diferensial, biasanya ini untuk sebuah keputusan di antara beberapa pilihan. Kemudian informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting ini berhubungan dengan tadi pusat pertanggungjawaban akan membuat laporan-laporan akuntansi yang menjadi informasi akuntansi pertanggungjawaban pertanggungjawabannya itu atau per seksinya itu dia di bagian apa. Informasi akuntansi penuh contohnya di sini bisa dilihat ya. Di sini bermanfaat untuk pelaporan informasi keuangan kepada manajemen puncak, kepada pihak luar maupun analisis kemampuan menghasilkan laba. Jadi full accounting information itu lebih ke mendekati ke laporan keuangan yang sesuai SAK. Kemudian di sini juga bisa dilihat, bisa juga untuk melihat harga pokoknya yang nantinya akan melihat juga ke laporan laba ruginya. Sedangkan informasi akuntansi diferensial itu di sini untuk mengambil suatu keputusan di antara taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, biaya-biaya dalam berbagai alternatif tindakan di mana kita nanti akan memilih mana yang lebih memberikan laba tinggi dan biaya yang lebih rendah. Jadi memberikan pilihan alternatif yang paling tepat dari sisi keuangan atau akuntansinya kepada pihak manajemen itu memberikan informasi tersebut. Informasi akuntansi diferensial contohnya di sini ya, PT Topan itu memilih alternatif untuk membeli bahan baku kain kiloan dengan kuantiti lebih banyak atau seperti biasanya tidak perlu menyimpan stok, tetapi ya sudah butuhnya berapa ya beli segitu saja gitu. Alternatif yang A, jika biasanya memesan sejumlah 14 kilo untuk membuat 70 potong kaos seharga 560,
di mana harga per kilonya adalah 40.000, atau alternatif B, dia harus membeli 20 kilo untuk membuat 100 potong kaos harga 760.000 sehingga harga per kilonya adalah 37. Maka informasi yang disampaikan tersebut, B memang lebih murah ya. Karena tadi dia harus beli 20 kilo. Yang A itu belinya cukup 14 kilo sesuai kebutuhan saja, tapi harganya menjadi 40.000. Nah, di sini berdasarkan informasi akuntansi diferensial yang ada, maka akuntan memberikan masukan terhadap manajemen bahwa alternatif yang lebih dipilih itu adalah yang B, karena di sini terdapat selisih kain yaitu sebesar 3.000, yang mana kalau dikumpulkan itu menjadi lumayan juga. Jadi selisih biayanya menjadi lebih rendah kalau kita beli yang alternatif B itu. Kemudian informasi akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen. Tadi kan saya sampaikan pusat pertanggungjawaban merupakan salah satu materi dalam sistem pengendalian manajemen, di mana proses pengendalian manajemen ini menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya di unitnya, di pusat pertanggungjawabannya. Contohnya di sini adalah pusat pertanggungjawaban di bagian penjualan. Di sini ada rencana anggaran penjualannya. Kemudian ada perkiraan laba yang akan diperoleh. Kemudian pada pelaksanaannya dia harus melakukan pelaporan, yaitu realisasi penjualannya, realisasi laba yang diperoleh, kemudian dilakukanlah kesimpulan antara perencanaan atau penganggarannya dengan realisasinya, kemudian selisihnya berapa, apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah. Semisal dia lebih tinggi, maka itu menjadi nilai yang positif. Ketika dia lebih rendah, maka sebaiknya disampaikan kenapa bisa menjadi lebih rendah. Selanjutnya yaitu materi mengenai manajemen dalam pengambilan keputusan ekonomi. Manajemen dalam pengambilan keputusan ekonomi di sini yaitu dimulai dengan perencanaan, persiapan dari berbagai perencanaan di setiap pusat pertanggungjawaban, kemudian berakhir pada pengendalian. Untuk mendapatkan hasil yang baik, suatu keputusan itu harus mengikuti suatu tahapan-tahapan yang sistematis dan terkendali. Oleh karena itu tadi adanya perencanaan, adanya pengendalian supaya tetap terarah, sistematis, dan terkendali. Dasar dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan perencanaan maupun keputusan pengendalian, yaitu adalah intuisi, pengalaman, fakta yang ada, wewenang, serta rasional. Nah, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yaitu ketika dalam perencanaan maupun pada saat kegiatan di tengah-tengah maupun di akhir, maka kita harus temukan apa sih masalahnya, identifikasikan masalahnya. Selanjutnya adalah cari solusinya, alternatifnya apa saja. Kemudian evaluasi solusinya. Tidak semua bisa kita pilih, tapi pilih yang paling sesuai, yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Kemudian laksanakan solusinya atau alternatifnya. Kemudian evaluasi solusi tersebut, apakah sudah sesuai atau perlu dilakukan identifikasi masalah kembali. Demikian materi tentang pusat pertanggungjawaban dan informasi akuntansi manajemen serta pusat pengendalian keuangan. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.